Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Terima kasih Bapak. perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam sungguh cerahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan para pemirsa, para pendengar radio mana saja Anda berada, untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544087. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemimpin kita pada kesempatan ini, Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban bikum. Kaifa halakum Ustaz? Tamam, alhamdulillah. Kulluna bi khair wa afiyah. Baik, jazakallah khairan atas waktu kesempatan yang telah hadir bersama kita Ustaz. Oh iya. Baik, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berpanas Ustaz. Fal tafadhal maskura wa majura. Masyaallah, barakallahu fika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun antum berada, permasalahan di dalam rumah tangga kita nggak pernah selesai. Kita akan mendengar terus-terusan permasalahan-permasalahan yang baru atau permasalahan-permasalahan yang terulang. Apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim sebelum dia menikah? Kebanyakan kita berpikir pernikahan itu hanya untuk bersenang-senang belaka. Dia lupa bahwa di balik pernikahan ada tanggung jawab yang besar, di mana dua insan yang dilahirkan dari rahim yang berbeda, yang memiliki karakter yang tidak sama, mereka berkumpul, saling berbagi cinta dan kasih, saling memahami, saling melengkapi. Tapi kedua manusia ini memiliki kekurangan. Yang mau tidak mau untuk menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut perlu cara. Dan cara yang paling utama adalah dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kata Rabb kalian, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti dikabulkan. Jadi pasti dikabulkan kalau kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terkadang ada masalah-masalah yang memang perlu kita konsultasi dengan orang-orang yang berilmu. Silahkan. Dan jangan sampai salah pilih tempat konsultasi. Terkadang sebagian orang itu curhat kemana-mana, bahkan curhat di media sosial ya. Yang ternyata hal itu tidak menyelesaikan masalahnya, bahkan menambah masalahnya semakin pelik. Belum lagi akan berdampak buruk kepada kehidupan dia dan kepada kehidupan anak-anaknya. Maka nasihat ana, kembalikan kepada Allah Azza wa Jal dan kembalikan kepada para ulama, bertanyalah kepada mereka, yang dengan cara itu semoga Allah memberikan solusi yang terbaik.
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Intinya kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan di awal pembukaan ini. Ana akhir-akhir ini nih, berita tentang COVID-19 semakin menunjak Ustaz ya. menunjak ya. Dan pertanyaan gimana kabar sensitif Ustaz ya, sehat gimana sensitif sekarang Ustaz ya. Sedikit batu dikhawatirkan. Bagaimana Ustaz? Ya itu mungkin kita perlu social distancing kita nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas waktunya Ustaz. Semoga Allah berikan keselamatan ke kita semua dan diangkat segera bala wabah ini Ustaz ya. Amin. Allahumma amin. Amin. Tapi para pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk berpartisipasi bisa di 0331 544087. Baik, sudah banyak pertanyaan masuk Ustaz, kita coba bacakan satu persatu Masya Ustaz ya. Allah, barakallahu fiik. Semoga masalahnya nggak ruwet-ruwet ya. Nah, Baik, Allah Ustaz. Ini dari hamba Allah Ustaz di Banten lagi Ustaz nih. Assalamualaikum Ustaz. Semasa remaja saya pernah berzina dengan pacar saya. Tapi dia menikah dengan wanita lain dan tidak mau tanggung jawab atas perbuatannya. Saya merasa terzolimi. Setelah bertahun-tahun kemudian dia minta maaf. Tapi saya tidak bisa memaafkannya kecuali dia menikahi saya sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kesalahan kami di masa lalu. Saya sudah bertobat dan menyesali kebodohan di masa lalu. Apakah saya berdosa karena tidak memaafkannya? Dan apakah laki-laki ini terbebas dari dosa atas kezalimannya terhadap saya? barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni." Wahai Rasulullah, aku hamil dari hasil zina, sucikan aku. Apakah wanita ini minta pertanggungjawaban kepada yang menghamili dia untuk menikahinya? Karena dia tahu yang salah itu dianya. Laki-laki itu juga salah gitu. Bukan pertanggungjawabannya dia menikahi, bukan. Yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dikatakan mungkin dulu berzinanya karena suka sama suka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang perlu anti lakukan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri kepadanya dengan berbuat amal kebajikan. Perkara dia menikah dengan orang lain, urusan dia. Dan urusan anti sama Allah Azza wa Jalla, bukan sama dianya. Oleh karena itu wanita ini yang datang kepada Nabi SAW lalu minta untuk disucikan. Nabi enggak bertanya kepada dia, dengan siapa engkau berzina? Mana laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu? Tidak. Dosanya dosa masing-masing. Kecuali memang ada pemerkosaan berbeda. Maka ini pun bukan bicara tanggung jawab lagi ya. Dia mengemban dosa itu ya harus. Kadang-kala pemerkosa dibunuh gitu. Bukan dengan menikahi itu selesai dia. Enggak. Karena dia memerkosa. Adapun dengan berzina ini, ya dia bertobat kepada Allah. Tuh laki-laki bertobat juga kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang engkau masih berharap dia menikahimu, maka engkau lihat apakah dia bertobat apa tidak. Kalau dia bertobat, jangan berharap menikah dengan orang yang pezina kemudian tidak bertobat. Kalau bicara engkau tidak memaafkan dia, itu nanti urusanmu sama Allah Azza wa Jalla. Apakah memang dia melakukan kesalahan kepadamu? Atau engkau yang berbuat salah sama dia, yang godain dia sehingga dia berzina? Atau dia menggodain dirimu sehingga engkau berzina sama dia? Dan semua akan ditegakkan keadilan pada hari kiamat. Maka nasihat ana, lupakan laki-laki itu. Engkau sibukkan dirimu dengan memperbaiki amalanmu, memperbaiki niatmu. Dan sekali lagi tadi, kalau memang kau tidak mau memaafkan, nanti akan ditegakkan timbangan pada hari kiamat. Dan tinggal
akan nampak siapa yang sebenarnya dizalimi dan siapa yang sebenarnya menzalimi, atau ternyata dua-duanya memang melakukan kezaliman yang sama sehingga tidak dikatakan dia menzalimi anti dan anti tidak dikatakan menzalimi dia, kondisinya anti menzalimi diri sendiri. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita bacakan Ustaz. Ini dari Muhammad Hidayati di Jawa Timur, kota Surabaya. Ustaz, suami saya meninggal hampir 2 tahun. Namanya Muhammad Hidayati. Hidayati di sini Ustaz. Mungkin Hidayat saja tanpa i Ustaz ya. Tapi cewek Ustaz. Nah, Muhammad Hidayati. Nggak tahu M-nya nggak tahu Ustaz, tapi M di sini. Masya Allah. Biasanya M tuh Muhammad tuh baca M aja. Makanya bingung, Muhammad Hidayati cewek gitu loh. M Hidayati. Mungkin Mar'ah Hidayati. Sahih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Suami saya meninggal hampir 2 tahun. Saya mempunyai 1 anak laki-laki usia 16 tahun kelas 2 SMA. Semenjak suami meninggal, saudara dari suami tidak pernah datang, walau hanya menaikkan kabar kami. Saya memenuhi kebutuhan hidup dengan memasak, yang pasti tidak mencukupi, dan saya masih ada tanggungan bayar rumah. Yang saya tanyakan, apakah untuk keperluan anak-anak saya, keluarga suami tidak ada kewajiban untuk membantu, sedangkan saya banyak dibantu oleh keluarga saya? Masya Allah, barakallah fiik. Ya ahibati fillah, banyak kebodohan di negeri kita. Dan kebanyakan manusia itu bertindak bodoh tapi dia nggak sadar. Jadi kebodohan itu ada 2 macam. Yang satu namanya jahlun basita. Kebodohan yang sederhana. Orang memang nggak ngerti. Ini namanya orang nggak ngerti, dikasih tahu biasanya mudah dia. Orang tanya umpamanya, di mana kota Pontianak? Ternyata nggak tahu anak. Yang satu ditanya, di mana kota Pontianak? Kata dia. Di Inggris, kata dia. Ini So tahu gimana Ustaz? itu yang namanya jahil murakkab. Murakkab. Yaitu memahami sesuatu tidak dalam wujud yang sebenarnya. Gitu loh. Yang Ana sampaikan tadi, banyak keluarga itu nggak peduli sama keponakannya. Karena pandangan dia, enggak, itu kan bukan anak-anak gitu loh. Bapaknya mati ya udah, berarti ibunya yang tanggung jawab gitu loh. Padahal di dalam agama kita ini ada yang namanya silaturahim. Dan silaturahim ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang rahim yang wajib untuk disambung. Sebagian berpendapat yang mahram kita, atau yang saling mewarisi. Kalau bicara mahram, keponakan ini mahram. Berarti wajib buat pamannya kalau mampu untuk memberikan nafkah kepada, atau kalau tidak memberikan nafkah, membantu keponakan. Jangan dia membangun masjid, jangan dia membantu anak-anak yatim, keponakannya sendiri dia nggak pedulikan. Sehingga sang ibu tadi tanya, apakah memang paman-pamannya ini gak punya kewajiban terhadap keponakannya? Sampai yang paling kecil, yaitu bertanya aja enggak. Rasulullah SAW mengatakan, Bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun dengan salam saja. Artinya kemungkinan pamannya juga miskin, umpamanya seperti itu. Tapi paling tidak tanya gimana kondisi fulan, gimana sekolahnya fulan, gimana kesehatannya fulan. Mungkin sang paman minta maaf ya, paman juga dalam kondisi sulit ya. Tapi memang tadi kebanyakan orang merasa tidak bertanggung jawab. Padahal satu rahim ini tadi ada yang wajib, dan rahim ini ketika Allah menciptakan rahim, rahim itu bergelantungan dengan arsy Allah Azza wa Jalla. Lalu rahim itu mengatakan, hadza maqamul a'idzi bika. Ini makamnya orang yang minta perlindungan kepadamu. Lalu Allah mengatakan kepada rahim tersebut, ama tardaina an asila man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki. Apakah engkau tidak ridha dengan keputusan Allah? Aku akan menyambung
dengan orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan dengan orang yang memutuskan. Jadi kalau tadi dikatakan pamannya nggak peduli sampai tanya aja tidak, apa maksudnya? Apakah ya memutuskan hubungan? Jadi memutuskan hubungan macam-macam, kadang-kadang dengan tidak peduli itu termasuk memutuskan. Maka mungkin bagi ibu yang bertanya, sabar. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana anak ini tetap menjaga hubungan silaturahim. Jangan nunggu pamannya tanya. Tapi bagaimana dia bersikap aktif. Kan ada anak-anak yang pasif gitu ya. Ibu jangan sampai akhirnya menanamkan kebencian kepada anak ini, kepada keluarga bapaknya, mengatakan keluarga bapakmu itu gak ada yang peduli sama engkau. Jangan sampai. Karena menanamkan kebencian kepada diri anak itu malah petaka buat ibunya. Maka hendaklah ditanamkan kecintaan, penghormatan kepada paman-pamannya. Sampaikan kepada anaknya, mungkin pamanmu sibuk, tapi engkau berangkat ke sana, engkau telepon. Kau bisa bikin grup sesama sepupu-sepupumu. Kalau mungkin pamannya sibuk, ya engkau tetap berhubungan baik dengan sepupu-sepupunya. Tapi memang ada kendala. Kadang-kala orang yang miskin ini minder. Dan gimana Ustaz? Minder. Kalau dia datang ke tempat paman yang kaya, dipikir mau minta-minta. Jadi kadang-kadang membuat dia nggak menyambung rahimnya juga, dosa juga dia. Makanya perlu berbaik sangka dengan pamannya, dengan sepupu-sepupunya ya. Kalaupun mereka mungkin memperlakukan dia dengan tidak baik, ya perlu sabar. Sebagaimana cerita seorang yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yaqta'unani. Wahai Rasulullah, aku punya kerabat yang aku menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk kepada aku. Wa ahlumu ilaihim wa yajhaluna ilayya. Aku tabah menghadapi mereka, mereka bertindak bodoh kepada aku gitu loh. Artinya ya seperti air susu dibalas air tuba gitu ya. Artinya udah berbuat baik tapi ternyata yang didapat itu keburukan. Apa yang dikatakan sama Nabi SAW? La in kunta kama qulta, kalau engkau benar seperti yang kau ucapkan, faka'annama tasuffuhumul mal. Engkau seperti orang yang melemparkan abu panas kepada mereka. Artinya mereka akan hidup sengsara gitu loh. Ya, mungkin mereka merasa nyaman. Enggak, sebenarnya mereka susah. Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu, mereka jadi hidup sengsara. Wala yazalu laka minallahi dhahir ma dumta ala dhalik. Akan ada dari Allah pelindung, malaikat yang melindungi dia selama dia melakukan hal itu. Jadi ana rasa buat ibu penanya, tidak usah terlalu terbebani dengan kondisi keluarga suami. Tapi bagaimana ibu punya anak bisa menjaga silaturahim, dan ingat silaturahim ini merupakan salah satu kunci pembuka pintu-pintu rizki. Kalau tadi ibu dikatakan ibu masak ya untuk anaknya, untuk kebutuhan keluarga, ingat pintu rezeki itu bukan cuma kerja. Salah satunya adalah silaturahim. Semoga Allah membukakan pintu rezeki dengan anaknya menjaga rahimnya. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami para pemirsa, para pendengar radio di mana saja berada. Kami berikan kesempatan untuk Anda semua untuk bertanya langsung di 0331544087 dan sudah ada yang terhubung saat kita coba sapa. Masyaallah, barakallah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Bapak Faiz di Bogor. Silakan Bapak Faiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bapak Faiz. Baik. Ada pertanyaan perihal kita berinteraksi dengan orang murtad Ustaz. Jadi sepupu ana tinggal di luar negeri Ustaz. Ini berarti kan dia minoritas. Nah, minoritas ini dia punya tetangga atau punya satu negara itu 3 orang, dan salah satunya itu 2 orang itu murtad Ustaz, dan satu lagi alhamdulillah sepupu ana masih Islam. Tinggal di mana? Afwan.
Di luar negeri Ustaz. Di luar negeri. Oke, tinggal di luar negeri. Di negeri kafir Ustaz. Taib, dia bertetanggaan dengan Sebenarnya bukan tetangga Ustaz, dia satu negara, jadi sama-sama warga negara Ustaz. Taib, di satu negara. Ana nggak paham, ada 3 orang tadi, yang 2 murtad, saudara antum nggak? Iya, baik Ustaz. Ini bukan bertetanggaan, mereka bukan. Bukan Ustaz, jadi 3 orang ini satu warga negara Ustaz, warga negara Indonesia juga Ustaz. Taib. Nah, sama-sama merantau di sana, akhirnya yang 2 murtad, yang 1 masih Islam. Nah Ustaz. Taib, yang jadi pertanyaan? Ya, pertanyaannya bagaimana sikap saudara Ana Ustaz, dia tanya ke Ana juga, karena 2 orang ini kadang yang satu sudah tua Ustaz, sudah 60 tahun, kadang dia minta bantuan juga ke saudara Ana, misalkan membantu membersihkan rumah atau memperbaiki sesuatu Ustaz di rumahnya. Nah kadang saudara sepupu Ana juga takut juga Ustaz ketika berinteraksi dengan beliau. Afwan, mohon nasihatnya Ustaz seperti apa sikap? Taib. Cukup Bapak? Cukup. Barakallahu. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan Ustaz. Jadi sesak dada anak dengan orang-orang yang murtad ya. Kenapa Rasul SAW itu mewanti-wanti seorang muslim tinggal di negeri orang kafir? Beliau bahkan mengatakan, ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranail musyrikin la tatara'a naruhuma. Aku berlepas diri, kata Nabi SAW, dari muslim yang hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik. Seharusnya api mereka tidak saling kelihatan dari menjauhnya muslim ini dari negeri orang-orang kafir tadi. Apinya dulu kan orang masak itu pakai tungku. Kalau bisa apinya itu nggak kelihatan, berjauhan sekali. Kenapa? Karena lingkungan itu mempengaruhi. Orang di negeri Islam aja kadangkala kalau lingkungannya nggak baik terbawa. Bagaimana dia hidup di negeri kafir? Yang kadangkala dia nggak dengar adzan sama sekali. Kita dengar adzan aja nggak ke masjid. Gimana di negeri itu nggak dengar adzan. Kemudian anak-anak sekolah juga di sekolahan yang bercampur laki perempuan, dan kadangkala pendidikan yang di sana ateis. Lalu pernikahan yang menyebabkan sebagian itu murtad, atau urusan harta. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kalian segeralah beramal, jangan ditunda-tunda beramal. Ketika mendengarkan nasihat jangan mengatakan nanti. Segera beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya masih Islam, sorenya udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Kadang-kala sorenya masih beriman, masih kumpul sama kita, masih ngaji bareng kita, sholat bareng kita. Paginya sudah murtad. Kenapa terjadi seperti itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Bas. Bagaimana kita menyikapi orang-orang tersebut? Kalau tadi, ya ini pertanyaan menarik ya. Karena biasanya perantau itu saling dekat gitu loh. Karena satu anak tanya bertetanggaan, enggak bertetanggaan, tapi karena sama-sama dari Indonesia, karena di negeri itu ya negerinya orang lain ya, biasanya ada kedekatan, walaupun beda pulau, walaupun beda agama, kadang-kadang seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh penanya ini? Yang tadi kadang-kadang dimintain tolong sama yang murtad tadi. Maka ada 2 hal yang bisa kau lakukan. Yang pertama, membantu dia dengan tetap mendakwain. Kita dakwain. Ini orang, apalagi katakan sudah tua, waktunya engkau bertobat. Mau kemana engkau setelah mati ini? Kalau bicara mati itu nggak kenal warga negara. Nggak ada di kuburan itu, oh ini warga Indonesia, ini warga Amerika, nggak ada. Itu kehidupan yang sudah tanpa batasan lagi, di sana yang ada cuma surga dan neraka.
maka dakwain dia. Tapi kalau ternyata engkau tidak mendakwain dia dan keberadaanmu di sana juga dapat mempengaruhi dirimu, putus hubungan sama mereka. Karena kita perlu menyelamatkan diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif orang-orang yang murtad. Karena kadang-kala orang murtad ini malah menampakkan keindahan murtadnya. Kadang-kala dia juga ngomong setelah murtad, aku kok merasa nyaman ya. Gak ada sholat, gak ada ini macam-macam. Itu berarti berpengaruh buruk dengan keimananmu, tinggalkan dia. Dia minta tolong, mohon maaf kata dia. Aku kayaknya sulit untuk bergaul dengan orang yang sudah murtad. Mohon maaf. Dan perlu tegas kadang-kala kita, kalau memang ketegasan itu menyelamatkan kita. Atau paling tidak bisa jadi pelajaran buat orang itu. Namun kalau ternyata enggak, dia masih bisa didakwain, ya silahkan. Antum datang kepada dia, bantu dia sambil didakwain. Semoga dia kembali masuk Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas Islam Ustaz ya. Allahumma amin. Barakallahu fik. Para pemirsa, sudah ada lagi penelpon berikut Ustaz, kita coba sapa langsung Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lismadi dari Papua. Ya, silakan Ibu di Papua. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabar Papua Ibu? Ini Pak Ustadz COVID-nya. Di hari ini sudah 2 orang yang meninggal dunia. Allah yarhamu. Kabar dari. Ya Ibu. Fan putus-putus. Putus-putus suaranya. Halo Pak Ustadz. Halo. Ya, silakan Ibu diulangi pertanyaannya Ibu. Ya, silakan Ibu Lis di Papua. Iya, sudah dengar. Suaranya putus-putus Ibu. Ya. Halo Ibu. Mungkin jaringannya. Baik, mungkin jaringan. Ya, Nah. mohon maaf Ibu, mungkin bisa kembali mengulangi lagi di 0331 544087. Barakallahu fik. Dan kita bacakan lagi Ustaz. Tafadhal. Ini dari Ibu Ayu di Sumatera Utara Ustaz. Kabupaten Labuhan Batu Utara. Afwan Ustaz, ada seorang suami statusnya sebagai seorang dai, juga sebagai seorang dai. Sang istri kurang berkenan jika sang suami tersebut sering dihubungi akhwat via telepon atau chat, curhat tentang masalah pribadi, bercanda dan tertawa di telepon dengan durasi yang cukup lama. Istri sudah pernah sampaikan kepada akhwat bahwa jika ada pertanyaan atau ada masalah yang ingin didiskusikan, mohon untuk disampaikan kepada istri terlebih dahulu. Tapi akhwat tetap saja menghubungi suami. Apakah sikap akhwat tersebut termasuk kezaliman terhadap sang istri? Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih buruk, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Jadi fitnah yang sangat besar. Bahkan Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian perempuan-perempuan itu sangat besar sekali. Yang dilakukan seorang istri, ya kecemburuan itu wajar. Jadi istri cemburu karena suaminya dihubungin sama akhwat-akhwat, itu hal yang lumrah sebenarnya. Tapi kalau ternyata akhwat itu benar-benar konsultasi tentang masalah agama dengan cara dan etika yang baik, seharusnya nggak perlu cemburu. Di masa Nabi SAW datang perempuan-perempuan curhat ke rumah Nabi SAW. Kadang-kala Nabi mau keluar rumah, ada perempuan depan rumah yang mau curhat tentang masalah keluarga. Tapi memang serius gitu ya, bukan bercanda-canda, yang hal itu akan menyebabkan terfitnah kadangkala sang suami. Tinggal sebenarnya bagaimana sang suami yang tegas, anti berusaha memohon kepada suami supaya terjaga, karena tidak sedikit ya perempuan yang curhat masalah keluarganya. Udah bersuami ini perempuan,
Tahu-tahu dinikahin sama ustadznya ini. Si perempuan itu akhirnya bercerai. Akhirnya dinikahin sama ustadz ini. Sebenarnya halal-halal aja. Cuma kan kadang-kala di situ ada potensi kok seakan-akan diganggu rumah tangganya gitu loh dengan ustadz ini. Kadang-kala ada potensi seperti itu. Walaupun enggak juga kadang-kala. Hanya saja kalau dikatakan apakah si akhwat itu yang konsultasi langsung sama suaminya mendolimi sang istri, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau yang dilakukan akhwat itu tadi godain suaminya, ya bisa jadi dia melakukan kezaliman gitu, seperti itu. Tapi kalau yang dilakukan akhwat itu dia memang serius bertanya, maka insya Allah nggak ada masalah. Namun kadang-kala ada akhwat yang akhwat itu doang yang curhat sama suaminya. Dia lagi umpamanya ada masalah apa ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi istri perlu bersabar yang punya suami ustadz, pendakwah, karena memang suaminya milik umat ya. Orang-orang mau bertanya kemana? Ya, alhamdulillah kalau dikatakan dia punya suami seorang ustadz yang pendakwah, yang juga dikatakan tadi menjadi tempat orang-orang meminta fatwa, meminta arahan, disyukuri nikmat yang ada, berbaik sangka sama suaminya, dan terus mendoakan semoga suaminya istiqamah. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung lagi penelpon berikut yang saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan ayahnya Syafiq di Bandung. Ya, silakan. Masya Allah, Abu Syafiq ini bapaknya anak kalau gitu ini sana. Masya Allah. Silakan Abu Syafiq di Bandung. Ya ini Tat, saya mau nanya Tat ini Tat. Nah, Syafiq gimana dulu kabarnya Syafiq? Syafiq Junior. Syafiq Junior sehat Tat. Alhamdulillah. Umur berapa sekarang Syafiq? Umur 1 bulan Tat. Masya Allah, baru aja jadi Abu Syafiq ya. Penerus besar salah. Sering dengerin Ustadz Syafiq jadi. Masya Allah. Masya Allah. Barik. Jadi hasil corona kayaknya nih. Nah. Nah. Allah barik. Barakallahu fiik. Tafadhal Abu Syafiq. Nah. Ini Tat, saya mau nanya ini Tat. Aduh, saya udah berkeluarga mungkin udah 1 tahun lebih ya Tat ya. Alhamdulillah. Nah. Tapi saya nggak mungkin karena nggak tahu ketidaktahuan ilmu saya, nggak tahu apa, malu-malu adik saya, tapi nggak pernah ngadik ipar gitu Tat. Saya nggak pernah tanya, nggak pernah tahu siapa dan tahu nama aja Tat. Saya datang juga nggak pernah apa tanya kabar, atau saya juga bingung mau nanya bisi. Nah. Saya salah, bisi saya salah gitu kan, karena saya baru belajar Tat, baru belajar salah lah intinya. Saya baru belajar, mungkin bisi saya salah, ini ujung-ujung nanya bisi salah. Saya juga nggak pernah nanya, adik saya juga nggak pernah nanya ke saya. Saya juga nggak tahu kayak apa Tat. Ya gimana cara muamalahnya tuh? Nah. Ya kan seharusnya maksudnya biar tahu lah, maksudnya mungkin tanya kabar aja nggak apa-apa, masa kan ada komunikasi ya Tat ya. Nah. Ini kan nggak sama sekali, saya jadi bingung, bisa putus silaturahmi Tat, yang dikhawatirkan itu Tat. Bisa karena apa, nanti bisa di jalan, saya tahu dia tahu saya mungkin, tapi kan saya nggak hafal mukanya kayak gimana Tat. Gitu, Karena bersadar semua, saya juga nggak hafal. Masya Allah, Masya Allah. Tat. Baik Bapak. Mungkin itu Siap. siapa Tat. Barakallahu fiik. Terima Masya kasih Allah. Abu Syafiq di Bandung. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ipar ini berbahaya. Tapi dia juga bermanfaat. Karena kita punya anak adalah keponakannya. Kalau bicara ipar tadi, kakaknya istri atau adiknya istri. Karena dia bibinya anak kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ini salah satu batasan yang perlu diperhatikan. Bermuamalah dengan wanita, khususnya ipar. Beliau pernah mengatakan alaihi salatu wassalam, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Berhati-hatilah kalian jangan masuk ke tempat-tempatnya perempuan. Lalu ada sahabat yang bertanya, ara'aital hamu ya Rasulullah? Gimana pendapatmu tentang ipar atau saudaranya suami?
Nggak harus ipar tapi bisa jadi pamannya, keponakannya. Qalal hamu al-maut. Kalau yang masuk itu saudaranya, suami ke tempatnya, perempuan-perempuan ini, maka itu adalah kematian. Berbahaya sekali. Karena fitnahnya semakin nggak kelihatan, semakin kabur. Orang akan melihat lawang iparnya, lawang saudaranya suaminya, lawang keponakan suaminya. Maka setan akan kerja keras di sana. Jadi kalau bicara bagaimana kita muamalah, seperti kita muamalah dengan saudara muslim yang lainnya. Tapi mungkin ada kedekatan di sini. Kalau bicara tanya kabarnya, ya tanya kabarnya. Kalau kita dikatakan tahu namanya, apalagi kalau dia mungkin sudah menikah, dipanggil dengan nama kunyahnya umpamanya. Gimana Ummu Fulan, gimana kabarnya. Ya sekedar ketika berjumpa itu, ya seperti yang terjadi tatkala kita berjumpa dengan saudara kita. Hanya saja karena dia bukan mahram kita, maka ada batasan-batasan yang perlu dijaga. Nggak boleh kita berduaan sama dia ya. Kemudian nggak boleh dia melepas atau membuka auratnya di depan kita, maka batasan-batasan itu dijaga. Kalaupun sekedar berbicara yang memang diperlukan, silahkan, nggak ada masalah. Cuma kadang-kala memang perempuan itu juga nggak enak gitu loh, seperti itu. Mau ngomong gimana? Jadi tetap dijaga silaturahim. Paling nggak salam nih. Paling tidak itu kalau ketemu assalamualaikum. Mamanya ditanya, dia jawab gimana kabarnya, barakallahu fiik. Kalau dia sudah punya suami, ditanya gimana kabar suaminya, gimana anak-anak ya. Insya Allah itu nggak ada masalah selama itu tidak dalam kondisi berduaan seperti itu. Tapi untuk pelajari akhlak seperti ini gimana? Maksudnya ada seperti ini di mana gitu Ustaz? Kok sampai Bapak ini tidak tahu gitu Ustaz, ada dalam sehari-hari? Bukan, jadi yang disampaikan Bapak ini kan keluarga istrinya bercadar. Bercadar. Oh. Keluarga istri ini kalau mungkin perempuan-perempuan yang belum ngaji kan, aduh mereka kumpul sama laki ngobrol ini itu biasa gitu loh. Tapi ketika keluarga istrinya ini dikatakan tadi udah ngaji, udah pakai cadar, jadi dia nggak enak. Apa yang harus anda lakukan gitu loh. Iya. Seperti itu. Itu aja sih yang ana fahami dari pertanyaan Abu Syafiq ini. Jadi dia agak kaku gitu, ada kaku. Baik. Cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung kembali penelpon berikutnya Ustaz. Kita langsung sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Cuma di Papua ini yang tadi. Oh, Ibu Lis di Papua. Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu Lis. Pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ya, baik, alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz. Masya Allah. Pak Ustaz langsung aja, mumpung suaranya berputus ini. Siap. Tafadhal Bu Pulis. Begini Pak Ustaz, kita ini kan punya orang tua yang sudah meninggal. Nah. Terus ibu bapak mertua sudah meninggal. Kakek nenek sudah meninggal. Adik sudah meninggal, om, tante semua sudah meninggal, ada beberapa yang sudah meninggal. Terus kita kan selalu berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang Pak Ustadz kan banyak sekali yang mesti kita doakan. Apakah doa itu harus diulang berulang kali, Robbi firlinya banyak-banyak sebanyak yang mau kita doakan, atau ada doa yang singkat, padat tapi menyangkut semua orang selain di samping orang tua kita tentunya sama ibu mertua yang pasti ya. Nah. Baik. Nenek begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Nah, berkaitan dengan mendoakan keluarga. Kalau doa orang tua jelas tadi yang udah dibacakan oleh Bulis ya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Jadi doa ini memang khusus buat kita secara pribadi dan untuk kedua orang tua kita. Sehingga kalau kita mau mendoakan kakek kita mungkin masuk kalau bicara garis, karena bapak kita juga nggak akan ada kalau nggak ada bapaknya. Tapi kalau paman
bibi nggak masuk ke depan doa itu, maka mungkin doa yang lain bisa jadi doa umum. Doamu itu seperti doa yang Nabi Nuh baca, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan, iya, walil mu'minina wal mu'minat, itu doanya Nabi Nuh. Kalau yang tadi doanya Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, jadi ada doa yang umum, bukan khusus. Kalau tadi yang doa Nabi Nuh mungkin ampuni aku dan buat kedua orang tuaku dan buat siapa yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau bicara Rabbighfirli, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, itu mencakup semuanya. Bukan hanya kerabat kita, tapi secara keseluruhan umat Islam yang hidup dan yang mati gitu, seperti. Tapi kalau kita ingin mendoakan khusus, ya mau tidak mau kita perlu menyebutkan gitu. Seperti Nabi SAW ketika hendak mendoakan hidayah untuk ibunya Abi Hurairah, maka beliau mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Khusus disebut namanya. Ketika Nabi SAW hendak mendoakan kabilah Daus, maka beliau sebutkan Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada Daus, kabilah Daus, dan datangkan mereka. Jadi Ibu Lis tadi minta doa yang singkat, padat. Ya. Artinya semuanya masuk. Kalau bicara semuanya masuk, ya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Kalau bicara yang hidup dan yang mati. Karena tadi kan keluarganya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau memang ingin doa khusus, mungkin bisa disebutkan. Umpamanya Ana umpamanya. Ana ingin mendoakan semua keluarga Aba Ana. Maka Ana akan berdoa Allahumma ighfir li ali Hasan umpamanya. Li abnaihim wa dzurriyyatihim. Karena kalau bicara Al-Hasan, Ana kan Syafiq bin Riza bin Hasan. Berarti anak-anaknya Hasan, paman-paman Ana semua masuk di sana gitu loh. Itu mungkin bisa seperti itu. Tapi kan gak harus bahasa Arab, Ustaz ya? Ya, gak harus, betul. Jadi nanti Bulis mungkin bisa. Ya cari bahasa yang... Bahasa Papua juga bisa. Bahasa Papua, bisa bahasa apa aja sebenarnya seperti itu. Hanya saja memang mungkin orang itu berpikir kalau doanya bahasa Arab ya, afdal, ya, akan lebih afdol. Sebenarnya gini, doa yang afdol itu adalah doa yang hati kita berada di dalamnya. Ada ketundukan kita, penunjukan kepada Allah tentang kebutuhan kita. Dan kalau memang doa itu dari Rasul SAW akan lebih utama ketika kita membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, kemudian kita menghayatinya. Tapi yang Anda ketahui, wallahu a'lam bishawab, tadi ada doa-doa yang umum untuk orang-orang mukmin semuanya, untuk kedua orang tua yang diajarkan Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau untuk paman-paman tadi, untuk keponakan-keponakan, untuk sepupu-sepupu, mungkin ya disebutkan ampuni Allah buat anak keturunannya, sebutkan nama kakeknya, semoga Allah mengampuni mereka semuanya. Dan sebutkan juga al-ahya minhumul amwat, yang hidup dan yang sudah mati. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan juga Ibu Lisni cinta sayang kepada keluarga saya dengan mendoakan, subhanallah ya. Dia peduli gitu. Peduli saja. Bukan jangan berpikir silaturahim aja, tapi ini makna silaturahim. Di antara silaturahim itu dengan mendoakan mereka gitu. Apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka nggak butuh fulus. Kita mau transfer fulus ke kuburan nggak bisa. Mau kirim kue ke kuburan nggak bisa juga gitu. Maka kita dengan doakan. Masya Allah. Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Lis di Papua yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Kita berikan kesempatan lagi pada para pemirsa untuk bertanya langsung di 0331 544087. Baik Ustaz, kita bacakan sambil telepon masuk. Ini dari Ibu V di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo. Ustaz, anak hasil zina, tentu saja tidak memiliki ayah dan nasab ikut oleh ibu.
Begitu juga seperti hukum-hukum lainnya. Begitu juga hukum berbakti kepada orang tua menjadi tidak wajib dari pendapat para ulama. Namun orang tua saya masih hidup dan mereka sering sekali mengungkit-ungkit pemberian yang selama ini keluarkan untuk saya dari bayi hingga dewasa, dan mereka suka mencuri kebutuhan rumah tangga dan membebani suami saya. Bahkan sampai memarahi dan bentak kepada suami saya. Bagaimana cara menghadapinya, Ustaz? Jadi bapak biologisnya ada tadi? Ada. Dan sering mengungkit-ungkit pemberiannya kepada si anak ini. Pada suami dibentak-bentak juga. Nah, barakallahu fiik ya. Barakallah. Kalau bicara anak hasil zina, kalau tadi dikatakan dia nggak wajib berbakti kepada orang tuanya, dia wajib berbakti kepada ibunya. Jelas dia adalah anak ibunya, tapi belum pasti anak bapak suami ibunya. Akan tetapi kalau dikatakan ternyata bapak biologisnya ini peduli sama dia, suka membantu dia, yang membiayai semuanya itu adalah bapak biologisnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, balaslah. Jadi kalau dikatakan memang dia itu telah berbuat baik kepada anti, maka balaslah. Perkara dia mengungkit-ungkit urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kita punya kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau kalian enggak punya apa-apa untuk membalas kebaikan dia, maka doakan dia. Faqulu lahum jazakumullahu khairan. Katakan kepada mereka, semoga Allah membalas yang terbaik. Jadi kondisinya anti wajib berbakti kepada ibu anti. Kalau bicara tadi suami ibu yang mungkin membiayai hidup anti, maka membalas kebaikan dia. Semoga dengan cara itu hubungan anti dengan orang tua, dengan bapak sambung, kalau mau dikatakan bapak sambung buat dia karena dia suami ibunya, maka hendaklah anti menjaga hubungan itu dengan baik. Supaya tidak terjadi tadi mengungkit-ungkit kebaikannya. Kadang-kala memang ada orang-orang yang nggak tahu balas budi gitu loh. Jadi sekali lagi buat penanya, anti punya kewajiban berbakti kepada ibu anti, dan sebagai seorang muslim anti punya kewajiban membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada anti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Allah dari Solo. Ya, silakan Ibu di Solo. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, saya mau tanya, kalau mau mendoakan yang sudah meninggal itu, Allahumma ighfir lahum jadjati wa jadjatina wa amati wa amatina wa kholati wa kholatina wa masyayihina, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afina wa afu'anhum wa ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afina wa afu'anhum Wa afihim wa afu anhum. Bafihi wa afu anhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu betul apa salah? Masya Allah. Baik, cukup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Masya Allah. Kalau tadi Bulis di Papua, ya yang tanya gimana mendoakan Orang yang sudah meninggal saja. pamannya, keluarganya gitu loh. Kalau ini hamba Allah di Solo, dia sudah mempraktekkan, katanya dia sudah biasa mendoakan, dan dia berdoanya dengan bahasa Arab tadi disebutkan ya. Allahumma ighfir li ammati Jaddati. wa a'mamina mungkin, kemudian li akhwali wa khalatina. Kalau bicara dalam bahasa Arab itu kan ada perbedaan antara penyebutan keluarganya ayah sama keluarganya ibu. Kalau keluarga ayah disebut ammi atau ammati kalau satu. Kalau keluarganya ibu disebut kholi atau kholati kalau perempuan. Sehingga yang disampaikan oleh ibu penanya benar. Jadi kalau bisa mendoakan mereka kita sebutkan tadi. Lalu kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
Kita doakan minta kebaikan buat mereka. Warfa' darajatihim. Yang disebutkan ibu semua itu boleh, benar. Tapi kalau orang memang nggak bisa bahasa Arab, ya tafadhol dengan bahasa Indonesia. Dan kalau bicara ada yang nggak hafal, bisa membaca. Doa itu nggak harus dari hafalan kita. Kadang-kala kita tuh kehabisan doa. Di waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, kita angkat tangan doa, kok habis doa kita. Tapi kalau baca buku kan kita bisa nyontek. Ana mau minta ini sama Allah, ana mau minta ini. Karena ada banyak hal yang seharusnya kita pinta, tapi kita nggak pernah minta. Terus gimana caranya? Baca doa-doa Nabi SAW. Bayangkan Rasul SAW tuh di antara doanya, beliau itu minta rasa takut sama Allah Azza wa Jalla. Yang kita mungkin jarang berpikir Anda mau minta rasa takut. Yang ada minta fulus, minta rezeki, minta jodoh, minta ilmu ya. Tapi minta rasa takut. Beliau sampai mengatakan, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon rasa takut kepadamu ya Allah dalam kondisi sendirian ya, dalam kondisi terang-terangan. Jadi apa yang disampaikan ibu penanya sahih ya. Kemudian tadi yang sampaikan, kalau memang kita nggak hafal, kita boleh mencontek. Kalau kadang-kala habis doa kita bisa membuka lembaran-lembaran doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah ya, memberikan yang terbaik buat kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan mungkin soal terakhir Ustaz pada kesempatan kali ini dari Meja Daksifat TV ini dari Kalimantan Barat Ustaz. Ustaz, ada kasus seorang wanita yang sudah beberapa tahun suaminya masuk dalam penjara, dan selama itu pula si wanita itu belum mengajukan khuluk di pengadilan agama, dan selama waktu itu pula wanita ini menjalin hubungan dengan laki-laki yang masih berjaga, dan hubungan mereka semakin jauh itu berzina hingga hamil. Kemudian mereka dinikahkan karena alasan ini sudah terlanjur dan aib. Bagaimana status pernikahan tersebut Ustaz? Nah, jamaah rahimakumullah. Kita sering mendengar Indonesia ini darurat narkoba. Tapi yang jarang kita dengar darurat seks bebas. Padahal sama sebenarnya. Bahkan bisa jadi perzinaan itu lebih tersebar daripada narkoba. Orang di mana-mana berzina dianggap biasa. Apalagi fasilitas untuk berzina itu terbuka. Di mana sekolah-sekolah laki-laki perempuan kumpul berduaan, pergi bersama. Orang tua melihat anaknya yang perempuan dibawa sama pacarnya pergi malam hari, ini itu dianggap biasa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita lihat tadi bagaimana kemudian ini perempuan yang dia punya syahwat. Sehingga di dalam Islam ketika seorang perempuan menikah lalu suaminya tidak memuaskan dia, sang perempuan ini punya hak gugat cerai, nggak ada hak berzina. Oh, karena suami anak tidak memuaskan anak, ya bagaimana? Iya, gugat cerai. Suaminya di penjara, silahkan gugat cerai. Nggak ada alasan berzina dalam agama kita. Laki-laki yang mungkin punya istri satu nggak cukup, maka silahkan nikah 2, nikah 3, nikah 4. Tafadhal. Seorang perempuan nggak bisa melakukan itu. Nggak bisa dia nikah dengan laki-laki lain karena suaminya satu di penjara, maka dia cari laki-laki lain. Maka dia harus melepaskan hal itu. Dia harus khulu. Kalau dikatakan sudah menikah, maka pernikahannya tidak sah. Dia itu istrinya orang, gimana nikah gitu loh. Maka pernikahannya tidak sah. Kalau dikatakan mereka dinikahkan supaya nggak berzina, ini melanjutkan perzinaan. Maka yang harus dilakukan terlebih dahulu, dipisahkan sekarang laki perempuan itu. Kalau mungkin karena kebodohan tadi nggak ngerti, kan mereka selalu berpikir menutupi aib. Menutupi aib itu dengan bertobat gitu loh. Karena aibnya itu mungkin kita berpikir aib sama manusia, aib sama masyarakat. Allah ngelihat dan Allah itu benci dengan perzinaan. Maka nasihat ana, tolong perempuan itu dipisahkan dahulu dari suami barunya. Kemudian disuruh keduanya bertobat, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau memang sang perempuan ini
nggak tahan dengan suami yang di penjara, dia gugat cerai, datang ke pengadilan, nanti biar pengadilan yang memutuskan. Tapi kalau dia bisa ngomong sama suaminya, mengatakan, mas ceraikan aku, dan suaminya menceraikan, dia bayar tebusan untuk dirinya, maka dia telah menjadi janda. Kalau khulu, masa iddahnya 1 kali suci, 1 kali datang bulan, artinya dia suci, maka cukup bagi dia setelah itu untuk menikah. Tafadhol, cuma bertobatlah dari perzinaan. Jadi para tokoh di masyarakat, tolong jangan hanya berpikir ini aib, tapi berpikir ini dosa. Mereka harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan bukan dengan menikahkan kedua pasangan ini lalu dosanya selesai, enggak. Dosanya itu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Artinya mendekati saja nggak boleh. Kenapa? Orang kalau dekat kepada perzinaan, kalau dikatakan tadi awalnya kan cuma menjalin hubungan ya, kemudian ke perzinaan. Awal mungkin cuma ngobrol doang, ngomong doang. Karena kalau perempuan ini merasa kesepian dengan ngobrol, dia merasa ada yang mengisi hati dia. Lama kelamaan zina gitu. Setan itu menyesatkan manusia itu pelan-pelan gitu loh. Bertahap saja. Bertahap tuh, nggak langsung didorong gitu ya, ditarik dikit-dikit terus didorong. A'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ngiri-ngiri saja ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Semoga Allah selamatkan semua anak-anak kaum muslimin dimanapun berada, dan insyaallah menjadi pertanyaan terakhir saat pada kesempatan ini tanpa terasa. Barakallahu fikum, assalamualaikum wa jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya. Semoga yang disampaikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian para pemirsa, para pendengar di mana saja yang berada dan kami sajikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang.